Sejak 7 Januari 2025, kebakaran besar melanda California, Amerika Serikat. Kebakaran ini menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah negara tersebut dengan dampak yang luar biasa luas. Salam God Lovers, semoga kita semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas musibah besar yang terjadi di belahan dunia lain yang mengingatkan kita pada pentingnya empati dan kasih di tengah penderitaan sesama. Sejak 7 Januari 2025, kebakaran besar melanda California, Amerika Serikat. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa titik api yang belum sepenuhnya berada dalam kendali petugas. Kebakaran ini menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah negara tersebut dengan dampak yang luar biasa luas. God Lovers, kebakaran ini dimulai akibat kombinasi faktor alam seperti angin Santa Ana yang kencang yang bertiup dengan kecepatan 120 km per jam, suhu tinggi akibat perubahan iklim, dan kekeringan panjang yang melanda wilayah tersebut. Dalam waktu singkat, api menyebar ke seluruh penjuru California, menghancurkan lahan hutan, permukiman, dan fasilitas umum. Dari pemberitaan, lebih dari 500.000 hektar lahan terbakar, termasuk kawasan elit seperti Beverly Hills, Malibu, dan Calabasas yang merupakan tempat tinggal banyak selebritas dunia. Studio film, fasilitas wisata, dan banyak properti ikonik lainnya juga tidak luput dari kehancuran. Sebanyak 15.000 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan dengan dukungan ratusan helikopter dan pesawat untuk menjatuhkan ribuan liter air. Namun, api tetap sulit dikendalikan karena cuaca yang tidak bersahabat. Banyak wilayah yang terpaksa ditinggalkan demi menyelamatkan nyawa penduduk. God Lovers, musibah ini menimbulkan kerugian dengan angka-angka yang memprihatinkan. Lebih dari 50 jiwa melayang, termasuk petugas pemadam kebakaran yang gugur saat bertugas. 200.000 orang harus meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang seadanya. Sekitar 15.000 rumah hancur, termasuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan gereja. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 2.500 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup kerusakan properti, biaya pemadaman, kehilangan pendapatan, serta dampak pada industri pariwisata. Musibah ini tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga membawa efek domino yang luas. Ratusan bisnis kecil tutup, pekerja kehilangan mata pencarian, dan trauma mendalam dialami oleh para korban. Bahkan, industri hiburan di Hollywood lumpuh dengan banyak studio film yang rusak parah. Dampak lingkungan juga sangat besar. Kebakaran ini melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer, memperburuk perubahan iklim yang sudah mengancam kehidupan manusia. Namun di tengah bencana ini kita menyaksikan banyak komentar negatif dan sama sekali tidak beretika dari warganet Indonesia. Beberapa di antaranya mengatakan itu azab dari Tuhan karena Amerika pendukung Israel. Hollywood memang penuh dosa, tempat LGBT dan perzinahan pantas saja terbakar. Ada juga yang mengatakan itu hukuman karena mereka merayakan hidup penuh kemewahan dan kebobrokan moral. Trump mengatakan akan menjadikan Gaza neraka jika Hamas tidak membebaskan sandera. Sekarang nerakanya di California. Ironisnya, komentar-komentar ini muncul dari orang Indonesia yang juga hidup di dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Lebih ironi lagi, apakah bencana banjir yang melanda Arab baru-baru ini juga disebut azab?
Atau karena di Arab, lalu itu hanya disebut sebagai bencana alam semata? Mari hentikan cara berpikir yang tidak beradab seperti ini. Apakah bangsa kita sudah sedemikian sucinya sehingga merasa pantas mencemooh? Bukankah kita juga memiliki banyak persoalan serupa? Perzinahan, LGBT, korupsi, kriminalitas, perdagangan manusia, kawin kontrak, dan masalah moral lainnya yang juga bukanlah hal asing di Indonesia. Apakah kita lupa bahwa kita sendiri adalah manusia berdosa? God lovers, mari kita merenungkan perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 7. Ketika orang-orang ingin merajam seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi dia juga tidak membiarkan orang-orang menghakimi sesama mereka dengan penuh kebencian. Perkataan Yesus mengingatkan kita untuk introspeksi diri sebelum mencemooh orang lain. God lovers, mari kita balik situasinya. Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Misalnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan banjir bandang bisa terjadi kapan saja. Infrastruktur kita belum sepenuhnya tahan gempa. Dan ingat, sumber daya untuk penanganan bencana masih sangat terbatas. Bayangkan, jika suatu saat tsunami seperti di Aceh terjadi lagi, dan warga net dari negara lain mencemooh kita. Apa rasanya jika mereka mengatakan, itu azab karena Indonesia banyak korupsi? Atau itu akibat karena IQ rata-rata orang Indonesia rendah? Tentu kita merasa terluka, bukan? Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk merespons dengan kasih. Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kisah Yesus menyembuhkan telinga prajurit yang hendak menangkapnya adalah teladan nyata bagaimana kasih melampaui kebencian. Bahkan di tengah penderitaan, kasih selalu menjadi pilihan yang benar. God lovers, mari kita tunjukkan kasih yang sejati. Hentikan cemoohan, ganti dengan doa. Jika memungkinkan, kita juga bisa menggalang bantuan untuk para korban. Ingat, kasih bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata. Dunia ini sudah penuh dengan penderitaan. Janganlah kita menambah luka dengan komentar yang tidak beretika. Sebaliknya, jadilah terang dan garam dunia, seperti yang Yesus ajarkan. Tunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang berbeda dari kita. Saya Apose, Apollonius Lase, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.